Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang teramat banyak bagi kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah SWT kita semakin meningkatkan kadar atau kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada ta'lim malam hari ini di Masjid Nurul Jannah kita masih membahas ayat-ayat Allah SWT yang terkait dengan infak, yang terkait dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan akhwat rahimakumullah,
Malam hari ini kita akan mengkaji atau membahas surah Al-Baqarah dari ayat 265 hingga ayat 267 sebagaimana yang telah dibacakan oleh qari kita di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka hanya karena mencari, hanya karena menuntut keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan hanya karena semata-mata ingin memperteguh jiwa mereka dengan keimanan yang kuat maksudnya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bagaimana orang yang mengeluarkan infak semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperkuat keimanannya? Tentu jawabannya adalah agar menginfakkan harta ini dengan ikhlas. Jadi niat yang ikhlas untuk menginfakkan harta. Di dalam Al-Quran di ayat 9 dari surah Al-Insan, surat Ad-Dahr adalah merupakan salah satu ayat yang menuntun keikhlasan itu. Bagaimana firman Allah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja atau hanyalah kami memberikan makanan dan memberikan minuman ataupun memberikan berupa infak sedekah kepada kalian, yaitu orang-orang yang diberikan infak sedekah itu oleh si orang yang memberikannya atau orang yang agniya katakanlah. Liwajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, yakni hanya mencari ridha Allah. Kata lain daripada ibtigha'a mardatillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahkan kami tidak menginginkan, tidak mengharapkan dari kalian yang diberikan itu jazaan, ya ini balasan, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih, ya gitu. Sementara para ikhwan akhwat, betapa banyak orang yang secara sadar atau tidak telah menghapus sendiri apa yang mereka berikan, pahalanya tentunya, dari keinginannya untuk apa yang dinamakan dengan riya di dalam memberikan sesuatu. Jadi ketika mereka memberikan kepada orang lain, timbul dalam hatinya keinginan untuk supaya orang yang diberikan itu membalas, ya. Ada keinginan supaya dibalasi, baik dalam bentuk ucapan terima kasih maupun dalam bentuk perbuatan, memberikan pertolongan ataupun segala macam. Jadi ini adalah secara sadar tidak sadar manusia bisa terkena pada dalam tanda petik penyakit seperti ini.
Atau misalkan ada dari arahan amir-amir kita mengharapkan karena adanya bencana di suatu daerah, mari ikhwan akhwat kita mengulurkan tangan, memberikan pakaian-pakaian layak pakai kepada saudara-saudara kita. Maka dicarilah dalam lemari itu oleh setan, mata kita dibikin pakaian-pakaian yang dalam lemari itu. Lihat yang pertama sampai satu jajar baris panjang lemarinya, semua kok jadi bagus nih pakaian. Balik lagi, dilihat lagi, loh kok bagus semua nih pakaian. Bahkan pilih lagi di lemari yang satu, yang beberapa dia punya lemari ya, semuanya jadi bagus, sehingga hatinya enggan untuk memberikan, enggan untuk berbagi. Itulah pekerjaan syaitan para ikhwan akhwat. Namun berbanding terbalik manakala orang memilih pakaian di lemarinya untuk pergi pesta, pergi ke undangan nih, dia milih 1,5 jam belum kelar-kelar tuh. Ini oh kurang bagus, milih yang ini lagi, oh kurang pas, milih lagi dicocokin di badan, ah ini kayaknya nggak pantas nih ya. Sampai selemari itu tidak ada yang cocok. Menggerutu di hatinya. Minimal dia mengharap kalau seorang ibu, seorang istri ntar pulang nih dari undangan ini, pasti nih minta dibeliin yang baru ini. Orang sono nih bukan sini bu. Jadi itulah setan. Padahal segitu banyak baju itu karena takut, ibaratnya takut dengan bayangan aja. Kan nggak enak pak kalau makainya nggak pas jadi omongan orang. Padahal orang mana di undangan itu yang sibuk ngomongin orang? Hanya perasaan yang lahir tiba-tiba karena digoda oleh syaitan. Mestinya tadi 1/2 jam yang lalu udah beres rampung, berhubung itu ada perasaan ini nggak enak, nggak pantas segala macam, akhirnya jadi lama. Sementara yang di ruang tamu yang sudah dari tadi udah sikap dengan sepatu, sudah nungguin ya, yang ahli hisab ya udah berbatang-batang dia hisab itu ya. Syukur alhamdulillah kita ini bukan ahli hisab, menghisab rokok ya, ada. Wah duduk aja. Tapi ikhwan insya Allah sabar, nggak akan menggerutu gitu ya. Lama amat ini, ya nungguin. Ya karena milih-milih tadi, yakin? Ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Bagaimana perumpamaannya orang ikhlas tadi itu? Orang yang cari keridhaan Allah dan ingin menguatkan keimanan dengan berinfak dengan dasar dari niat yang ikhlas tadi para ikhwan akhwat. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Laksana jannah di sini adalah berupa kebun ya atau taman ya para ikhwan akhwat. Birabwatin asabaha wabil, yang berada di dataran yang tinggi ya. Biasanya kalau dataran tinggi, bila hujan yang lebat dia lebih dulu dapatkan air daripada dataran rendah. Dia harus melewati berliku-liku halangan ya, batu-batu besar, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ini adalah perumpamaan sebegitu cepatnya orang ikhlas tadi dapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan hatinya dalam berinfak itu para ikhwan. Bagaimana hasilnya? Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka tanah yang subur yang berada di dataran tinggi tadi itu, ketika orang bercocok tanam di atasnya,
hasilnya akan 2 kali lipat. Bagaimana dengan amal berupa infak sedekah tadi? Balasannya tentu seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hati ikhlas tadi itu. Dilipat gandakan. Sebab pada ayat yang sebelumnya sudah disebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dibalas 700 kali lipat. Jadi kalimat dhi'fain ini adalah merupakan kalimat yang menggambarkan kelipatan yang balasan yang banyak tadi para ikhwan akhwat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Ya. Tanaman yang tadi itu digambarkan semula disiram hujan lebat yang berada di atas dataran tinggi tadi. Fa illam yusibha wabilun fatal. Maka apabila tidak ada hujan yang lebat pun yang menyiraminya, embun pun sudah memadai, sudah cukup untuk membuat suburnya tanaman dan menghasilkan hasil atau buah-buahan atau biji-bijian atau umbi-umbian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat terhadap apa-apa yang kamu semua kerjakan. Maka faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, di ayat lain disebutkan. Maka katakanlah Rasul, berbuat saja kalian, beramal saja kalian dalam hidupmu itu, niscaya Allah dan Rasulnya yang akan memperhatikan. Bagaimana Allah memperhatikannya? Yaitu selain dengan tuntunan yang sangat bagus, ini salah satu bentuk tuntunan Allah itu dengan memberikan apa? Perumpamaan-perumpamaan untuk memberikan support, ya, semangat bagi orang-orang yang mau berinfak dengan ikhlas tadi itu. Itu tuntunan Allah SWT itu. Iya. Sebegitu Allah SWT menyayangi hambanya. Padahal sudah diberikan oleh Allah SWT akal yang bagus kepada hamba-hambanya yang bernama manusia. Dengan ataupun tanpa diberikan apa istilahnya perbandingan-perbandingan seperti ini pun, kalau orang-orang yang sudah ikhlas itu sudah dia serahkan, dia tawakal pada Allah SWT, diatur untuk mengeluarkan infak sedekah, ya sudah ridho, ya. Tetapi Allah SWT yang maha indah menyukai, ya, keindahan, yaitu keindahan dari orang lebih memahami akan apa yang diperintahkan, diarahkan Allah SWT dengan diberikan perumpamaan, perbandingan. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Demikian juga Rasulnya melihat, yakni dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa kadar yang diperoleh, ukuran nisab daripada hasil, kemudian sekian lagi kadar yang harus dikeluarkan dari hasil yang kita peroleh. Itulah sunnah, contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hal ini melihat akan amal atau perbuatan manusia atau umatnya. Ayat berikutnya 266 para ikhwan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Adakah salah seorang di antara kalian, di antara kamu, yang menginginkan memiliki kebun-kebun kurma
memiliki kebun-kebun anggur yang mengalir dari bawah kebun-kebun tersebut al-anhar, yaitu sungai-sungai. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang memberikan infak dari hartanya itu, para ikhwan dan akhwat, bagaikan orang yang memiliki kebun kurma, kebun anggur yang subur tanahnya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini pertanda kesuburan daripada harta benda yang dimiliki apabila hamba-hamba Allah itu berzakat, berinfak, bersedekah itu. Karena salah satu sisi daripada makna zakat itu adalah kesuburan. Sesuai juga dengan perumpamaan yang diberikan Allah SWT dengan tawaran pada pahala yang begitu besar. Ya tentu ini tawaran ini apabila orang memiliki kebun kurma, kebun anggur dengan sungai yang mengalir itu, sudah menikmati hasilnya, sudah nggak diragukan lagi. Ya, satu kata mungkin bahagia sudah hidup orang itu, ya kan? Dengan memiliki kebun kurma, kebun anggur itu. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah sisi infaknya, sisi sedekahnya, sisi zakatnya daripada hasil yang melimpah ruah tadi. Lahu fiha min kulli tsamarat, baginya di dalam kebun-kebun tadi itu ada bermacam-macam buah-buahan. Jadi selain daripada kurma dan anggur yang biasa mewarnai tiap-tiap kebun, tiap-tiap lahan orang dalam satu lahan pertanian, ya, maka di dalamnya beberapa ditanam pula yang lain-lainnya. Kalau kita macam di negeri kita ini kan satu lahan orang di kebunnya ada, kita lihat nanam mangga, ya, nanam jeruk di dalamnya, ya, nanam apa lagi, salak, ya, nanam sawo dan lain-lain di dalam kebun itu. Jadi bermacam-macam. Namun yang tadi labelingnya adalah dengan kebun kurma dan kebun anggur. Biasanya orang kebun kurma itu jarak satu pohon dengan pohonnya tentu jauh, ya, memerlukan lahan yang besar. Nah, di jarak-jaraknya ini bisa ditanami tanaman-tanaman yang lain yang bisa, kalau kita di sini ya singkong misalnya, ya, yang gampang tumbuh. Jadi di dalam kebun ada kelapa banyak pohonnya, dan kelapa pohonnya tinggi, maka di sela-selanya ditanamilah. Ada juga yang ditanami padi di tengah-tengah kebun, bisa juga, ya, asal rajin nyiramnya. Kalau ada air yang ngalir situ tinggal siram baik, ya kan, nggak ada masalah, ya kan. Ya, dinamakan sawah karena memang sudah khusus sawah itu, ya, hidupnya tanam-tanamannya berair semua itu situ, ya, ya Pak, ya. Seperti itu. Ya, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Ya, teruskan. Wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa, maka sampailah melanda atau menimpa dia usia tua, orang yang punya kebun tadi, para ikhwan akhwat. Walahu dzurriyyatun du'afa, sedangkan anak turunannya dhaif, ya, keturunannya yang masih kecil-kecil, gitu. Jadi dhaif di sini jamaknya du'afa, dimaknai masih kecil-kecil anaknya. Ya, du'afa juga artinya lemah dalam perekonomian, yaitu para ikhwan.
Ditambah lagi fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, maka kebun yang tadi ya semula indah dipandang mata itu, yang rindang dengan pepohonan dan tiap waktu panen menghasilkan panen yang banyak tadi itu, para ikhwan dan akhwat, kebun itu ditiup angin yang kencang yang mengandung api. Berarti ini tiba saatnya apa namanya itu? Ya, kebun ini harus dalam posisi yang berbeda ya dari pemandangan semula. Sudah mulai rontok buah-buahannya, sudah mulai tidak rimbun lagi daun-daunnya, tanahnya sudah mulai kering kerontang dan seterusnya ya. Fahtarakat, maka terbakarlah pepohonan tadi itu karena sudah sangat panas. Mungkin air di sungai-sungai tadi itu sudah mengering semuanya ya. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kamu menjadi orang-orang yang berfikir ya, agar kamu memikirkannya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam tafsir ini kami baca bahwasanya perumpamaan ini tertuju kepada orang-orang yang ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil yang melimpah ruah, yang orang bilang gemah ripah loh jinawi itu, namun sombong dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pemilik daripada nikmat itu. Lupa dia dengan berinfak, bersedekah, dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan kalau mengeluarkan sebagian, nah ini berkurang ini. Nah, kalau kita sudah capek-capek, sudah lelah ya nanamnya, sudah menjaganya, menyiraminya ya, merawat, memupuk dan lain sebagainya, tiba-tiba pada ujungnya nanti sudah dapat hasil, kok orang-orang lain ya, bahasa sekarangnya ujuk-ujuk dia mendapatkan hasil dari kita. Jadi setan lagi nih yang mewaswaskan di hati manusia, jangan ngasih itu memang orang-orang miskin tuh malas dia. Kamu kan sudah bekerja keras, ngapain keluarkan lagi, ya kan? Ya biarin aja mereka kelaparan, orang mereka sendiri yang bikin diri mereka kelaparan, yang bikin diri mereka miskin. Kamu udah tenang aja, hidup aja seperti apa adanya, nggak usah mikirin yang lain-lain. Setan itu membayang-bayanginya dengan kemiskinan, sedangkan Allah SWT menjanjikan pahala yang segitu luar biasa. Maka pada saat-saat yang akhir, di saat orang itu sangat membutuhkan, itu maksudnya. Ini juga perumpamaan nanti di dunia ini orang berlimpahan harta bendanya, karena sibuknya dia untuk menghitung harta bendanya sampai lupa untuk menyibukkan diri menghitung infak, menghitung sedekah, menghitung zakatnya. Ya. Karena sibuk dia untuk menghias ya rumahnya, menghias dirinya ya dengan pakaian yang mewah-mewah, dengan kehidupan yang apa istilahnya orang bilang glamor ya. Ya tanda kehidupan orang-orang kelompok the haves,
orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, ya supaya berbeda dengan yang lain ya. Maka dia lupa dengan nasibnya fuqara dan masakin. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang menghinakan manusia itu. Di saat dia butuh, diumpamakan anak-anaknya masih lemah, ingin ada biaya hidup, sementara pencaharian sudah tidak ada. Ya, ada juga yang istilahnya itu, ada kata-kata yang ya, mungkin ini hanya ada di lawakan atau apa ya. Saya itu sebenarnya turunan orang kaya. Kekayaan nenek moyang saya itu 7 turunan. Sayang sekali saya ini turunan ke-8 katanya. Jadi ini hanya dagelan orang aja. Iya. Jadi hanya ungkapan tuh ya. Ya. Ada orang punya kekayaan, ini nggak akan habis 7 turunan. Ya, ada juga ternyata habis pada 7 turunan aja, turunan ke-8 nggak kebagian apa-apa. Tapi ayat ini sudah benar, pasti ya. Kalau tadi hanya sebuah ucapan dagelan aja, ya kan? Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orang itu mendapatkan rezeki berapa banyaknya, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu. Kemudian ayat 267 para ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Ini panggilan atau nida lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Panggilan kesayangan Allah bagi hamba-hamba pilihannya. Kalau Allah memanggil ya ayyuhan nas, berarti bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka ibarat orang berbaris di satu padang yang besar ya, yang luas, dipanggil, hai hamba-hambaku yang bertakwa. Sudah ada tandanya, hai hamba-hambaku yang ikhlas. Mereka tampil ya, seperti inaugurasi anak-anak sekolah ya, mahasiswa ketika dipanggil, wahai sang juara, tampil. Bukan dia saja yang bangga, sekelilingnya, bapak ibunya, kakak adiknya, ya, om tantenya, semua bangga dipanggil itu. Nah, ini yang harus menyentuh hati kita, ini panggilan Allah SWT dengan gelar ya ayyuhalladzina amanu. Kita dengarkan sungguh-sungguh para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat. Apa isi daripada seruan Allah SWT ini? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kalian usahakan di muka bumi ini. Ini yang dimaksud dengan mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat kasab ya, hasil usaha kita ini. Kalau orang-orang yang beriman, dia akan menyambut dengan antusias. Nih, ladang kita untuk mengumpulkan pahala ini. Ajang kita untuk berlomba-lomba berbuat baik. Fastabiqul khairat. Berbeda dengan orang yang ada penyakitnya. Ketika dipanggil untuk mengeluarkan dari hasil usahanya sebagian, sudah tiba-tiba ciut hati orang-orang yang nifak di dalam hatinya. Waduh, baru aja kita dapat nih, sudah langsung diminta aja ini haknya, ini haknya itu, haknya ini. Waduh, ini seperti itulah beda mensikapi panggilan dari Allah SWT antara orang-orang yang beriman itu dengan orang-orang yang minimal orang-orang biasalah, katakan gitu ya. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan orang nifak, orang yang punya penyakit nifak di hatinya. Seperti itu juga panggilan apabila suruh menegakkan sholat yang benar, tentunya di tempat yang
yang benar juga kita sholat, jangan tempat yang bercampur antara hak batil ada di dalamnya, kita juga ridho untuk melakukannya. Kita juga harus bersih untuk beribadah itu. Iya kan? Di dalamnya yang dilarang oleh Nabi dikerjakan di dalamnya. Ya, itu juga kita harus menghindarkan diri. Kita cari yang bersih untuk ibadah, terutama bersih dari tipu daya setan berupa di dalamnya terlalu banyak orang yang senang membaca-baca syair di dalamnya. Ya, apalagi terlalu banyak orang-orang yang ya kita lihat wudhu saja tidak beres, ya, tidak benar. Lantas kita ikut sholat bersamanya, ya kita juga harus mikirkan tiap-tiap kali kita sholat kepada siapa kita mengikutinya. Kita perhatikan bagaimana kaifiat dia toharahnya, berwudunya. Nah, ini juga sudah harus difahami oleh kita ini, ya kan? Karena waktu kita tidak akan berulang kembali. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Ya, tapi secara keseluruhan kalau sudah dalam keadaan baik, ya, tempat kita ibadah bersih daripada kemusyrikan dan kefasikan di dalamnya, dan juga kita memakai yang suci, yang bersih di pakaian kita, tidak ada najis dan lain sebagainya, maka berbeda orang-orang beriman. Apabila dipanggil, mereka khusyuk melaksanakannya, sholat itu. Beda dengan orang-orang yang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas-malas. Nah, kita tidak boleh punya watak yang seperti itu. Tetap kita melakukannya dengan penuh ikhlas dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan perintah berinfak ini dari apa-apa yang kami telah keluarkan bagi kamu minal ardi, dari bumi. Berarti hasil bercocok tanam, hasil sawah ladang para hamba Allah, ikhwan dan akhwat yang memiliki sawah ladang. Ingat, ini ada panggilan Allah untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Dan janganlah kalian mencampurkan, ya, yang khabith dengan yang baik dengan yang buruk daripadanya untuk kamu infakkan. Jadi campur. Ya, atau sengaja memilih yang buruk-buruk, ya. Jangan kamu memilih yang buruk, ya, untuk kamu infakkan. Jangan kamu memilih al-khabitha minhu tunfikun, memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Sedangkan kamu pun tidak suka mengambil daripada hasil itu karena buruknya, kecuali kamu memicingkan mata. Jadi memicingkan mata ini adalah lambang bahwa orang itu tidak begitu suka. Nah, gitu, seperti itu ya. Jadi tidak begitu suka dia dengan barang hasil-hasil itu, baru diberikan untuk infaknya, untuk dikeluarkan, ya. Nah, ini tidak baik, tidak benar. Semestinya harus dipilihkan yang bagus, ya, untuk diinfakkan, barulah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mendapatkan balasan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja orang tertentu tentunya, ya, yang tidak punya kualitas keimanan yang bagus, dipilihkan yang kisut-kisut, buah-buahan yang sudah dimakan codot sebagian, ya, dipilihin, ya kan?
yang tidak begitu bagus buah-buahan itu dipilih, nanti baru dibagi-bagi ke saudara-saudara, tetangga-tetangga. Sementara yang bagus-bagus udah bawa ke dalam, simpan buat kita. Nah itu, ini adalah cara-cara yang tidak disukai oleh Allah SWT, bertentangan dengan ayat Allah SWT ini. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya Allah itu ghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah itu kekayaannya meliputi seluruh ya, langit dan bumi beserta isinya itu. Jadi tidak boleh kita bermain-main untuk ya menipu Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipicingkan mata tadi untuk diberikan, dikeluarkan infak sedekahnya, sementara yang bagus-bagus untuk dirinya itu termasuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah tidak tahu gitu ya. Ya. Dan Allah menyatakan Allah itu Hamid, maha terpuji. Jadi Allah yang begitu mulia, begitu terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita semenang-menang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak menghormati ya, sangat tidak meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala, pencipta jagat raya dan seluruh isinya, termasuk kita sebagai hambanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah selama hidupnya, dan bagian daripada beribadah itu adalah mengeluarkan infak, sedekah dan zakat dengan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah dan ingin memperbaiki kualitas keimanan dan takwaan kepadanya. Demikianlah para ikhwan, akhwat, ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.